Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, sudah berlangsung sekian lama, berlangsung berabad-abad, pembodoh yang dialami oleh umat Islam yang awam tentunya, sobat-sobat, diindoktrinasi bahwa Habib keturunan Rasulullah dan mereka lebih mulia dari yang bukan Habib, artinya yang bukan keturunan Rasulullah, karena mereka para Habib tersebut, sobat-sobat, menisbatkan dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Karena kemuliaannya, maka harus diagungkan, harus dihormati, bahkan dengan cara yang sangat berlebihan, sampai ada yang mencium kaki mereka, sobat-sobat. Bahkan ada klaim seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama, sobat-sobat. Kenapa ini bisa terjadi, sobat-sobat? Kenapa pembodohan ini bisa terus berlangsung berabad-abad lamanya? Nah, ini semua dikarenakan peran sebagian dari umat Islam, ya, sebagian dari oknum-oknum ulama, kiai, ustadz, gus, dan habib itu sendiri. Karena ya orang awam dibentengi, mereka diberikan pagar bahwa tidak perlu mengetahui dalil. Bahkan ada yang mengatakan, ya, dalilnya ulama itu. Nah, jadi orang-orang awam ini diberi pemahaman tentang agama Islam ini tidak sampai kepada dalil yang sebenarnya, tidak sampai kepada dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi, akan tetapi hanya sampai kepada ulamanya saja. Nah, maka akhirnya yang terjadi, mereka taklid buta, percaya secara membabi buta, meyakini apa yang disampaikan oleh ulamanya, oleh gusnya, oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, itu adalah kebenaran yang hakiki, termasuk kebenaran Habib adalah keturunan Rasulullah. Inilah makanya, ya,
taklid buta harus diberantas. Karena dari taklid buta akhirnya mengerjakan ya amalan-amalan yang masuk dalam kategori TBC sobat-sobat, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Namun sobat-sobat, alhamdulillah baru-baru ini akhirnya pembodohan ini mulai digugah. Para habib mulai diragukan pengakuannya bahwa mereka keturunan Rasul. Dan ini ya tidak bisa dilakukan oleh orang yang taklid buta. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya, orang-orang yang ukuran kebenaran Islam adalah dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59 sobat-sobat. Dan semakin hari semakin terkuak, semakin nyata bukti-bukti ya klaim-klaim yang diragukan. Bahkan bisa dikatakan ya orang-orang yang mempercayai Habib keturunan Rasulullah mulai tergerus keyakinan mereka sobat-sobat bahwa Habib harus dimuliakan, bahwa Habib lebih mulia dari orang yang bukan Habib karena di diri mereka mengalir darah Rasulullah. Sekarang terkuak bahwa itu tidak benar. Padahal kalau sejak dulu ya disampaikan bahwa kemuliaan itu bukan pada nasab, bukan pada ras, pada suku, pada bangsa, tetapi pada ketakwaan. Jelas Nabi mengatakan itu. Tidak ada kemuliaan antara orang Arab dan orang Ajam, yaitu orang non-Arab. Tidak ada kemuliaan berdasarkan warna kulit, kecuali ketakwaan. Allah menegaskan di surat Al-Hujurat, ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, jadi kan kalau dalil ini disampaikan, sebenarnya tidak perlu terjadi pembodohan yang berlangsung sekian lama. Ini semua akibat taklid. Ini semua akibat tidak mengembalikan ya pengamalan, pemahaman, akibat dari tidak mengembalikan pengamalan, pemahaman Islam kepada sumber otentiknya, sumber hukum otentiknya, sumber kebenarannya, ukuran kebenarannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi taklid buta ini sangat berbahaya sobat-sobat, karena ya dari taklid buta akhirnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ya, amalan-amalan, pemahaman-pemahaman yang masuk dalam kategori TBC sobat-sobat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan
nasru minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.